البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di bab yang ke-7, ya, bab sifat shalah di kitab shalah di Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sebutkan pada pertemuan lewat wajib untuk baca Al-Fatihah. Bahkan juga di belakang imam untuk membaca Al-Fatihah. Bisa dibaca bersama dengan imam, ya, tapi tidak boleh mendahului. Kemudian juga boleh setelah imam baca amin, ya. Kemudian kalau dia menjadi imam, maka tidak dikeraskan bacaan bismillah itu. Langsung baca alhamdulillah. Kemudian berikutnya ya, setelah disebutkan tentang ya bahwa bismillah ulama itu tidak termasuk dari Al-Fatihah. Ya, jadi perselisihan para ulama tentang masalah ini. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa dalil yang menjelaskan masalah ini. Di antara yang kemarin kita sebutkan hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim bahwa Allah SWT mengatakan di hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Aku membagi salat antara aku dan hamba-Ku. Hisbaini, dua bagian. Wali abdi masalah, dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Ya, fa idza qala al-abdu, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi diawali dari alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Qala Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan hamadani abdi, telah mujiku hamba-Ku. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim, kalau dia mengatakan ar-rahman ar-rahim, Allah mengatakan asna alayya abdi, menyanjung atasku hamba-Ku. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau dia mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan majjadani abdi, memuja aku hamba-Ku. Wa qala marrah, ya, fawwada ilayya abdi, ya, mengatakan di riwayat yang lain menyerahkan kepadaku hamba-Ku. Ya, jadi ini yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala, kalau dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, qala, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dan antara hamba-Ku. Nah, jadi kalau yang tadi untuk Allah, kalau yang ini antara Allah dan hambanya. Wali abdi masalah, dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Kalau dia mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah mengatakan hadza li abdi, ini untuk hamba-Ku. Wali abdi masalah, dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta, diberikan, ya, jalan yang lurus, ya, demikian. Ini menunjukkan bismillah tidak masuk. Demikian juga mari kita sebutkan hadis munabas oleh Imam Abu Dawud, ya, Nabi tidak mengetahui pemisah antara surat itu, ya, kecuali dengan turunnya bismillahirrahmanirrahim, ya, itu. Kemudian sekarang pembahasan tentang untuk mengucapkan amin, dan itu adalah sunnah, ya, mengucapkan amin. Dan dikeraskan. Disebutkan berikutnya qala Rasulullah, hadis yang ke-17, wa anhu, yakni masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah beliau mengatakan hadis ini dhaif, ya, tetapi setelahnya ada penguatnya sahih. Ini hasan li ghairihi. Setelahnya sahih. Adapun yang sebutkan di sini, di situ dhaif karena di situ ada Ishaq bin Ibrahim bin Zabrik. Imam Nasai mengatakan hadis thiqah. Tidak thiqah. Dhaif. Tapi setelahnya sahih. Wala beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min qiraati ummil Qur'an, apabila beliau selesai dari membaca Ummul Qur'an Al-Fatihah, rafa'a sawtahu, beliau mengangkat suaranya, wa qala, beliau mengatakan amin. Imam Darqutni meriwayatkannya, wa hasanu, dan beliau menghasankan, wal Hakim wa sahu, demikian juga Hakim dan beliau mensahihkan. Tapi tadi kita sebutkan dhaif. Riwayat setelahnya sahih, ya.
Hadis yang ke-18 wali Abi Daud dan disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi min hadis dari hadisnya Wa'il bin Hujr nahwahu. Dari hadis Wa'il bin Hujr semisalnya. Ini nahwa hadis Abu Hurairah. Seperti hadis Abu Hurairah. Lafaznya adalah ya, Imam Sunani rahimahullah yaitu idza qara imam, ini yang sahih ya, sahih. Maknanya hampir mirip. Apabila imam membaca waladdallin qala amin, maka berkata amin. Wa rafa'a bi sautahu dan mengangkat dengannya suaranya. Ya, bukan dipelankan, dikeraskan. Ya, demikian. Wa billah fadlahu anhu dari dan dalam riwayat ya untuknya ini Imam Tirmidzi dari sahabat Wa'il bin Hujr, ana shalla khalfa Rasulillah, dia salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajahra bi amin. Maka Nabi mengeraskan amin. Ya itu. Ini menunjukkan apa? Bahwa ketika selesai baca Al-Fatihah mengucapkan amin. Lalu bagaimana hukum amin ini? Yaitu takmin mustahab. Walaupun tadi kita sebutkan ya faqulu, di situ ada hadis ya Bukhari Muslim. Bisa ditulis di sini. Lebih lengkap. Lebih sahih lagi. Hadis Abu Hurairah itu oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Marfu'an ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amana al-imam fa aminu." Apabila imam itu amin, ya, maka aminkanlah. Fa innahu man wafaqa ta'minul malaikah. Ta'minuhu ta'minal malaikah. Maka sesungguhnya barang siapa yang aminnya dia itu ya sesuai bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni untuknya dosa terlibat. Ya. Ini keutamaan besar ini. Jadi kalau imam amin, aminlah. Apabila sesuai dengan aminnya malaikat, diampuni dosanya. Ya, jangan disepelekan masalah ini. Ya itu. Lalu apa yang menggiring makna fi'il amr di sini? Fa aminu kan fi'il amr ya. Amr berarti wajib. Kepada istihbab saja, sunnah saja. Karena Nabi disebutkan alasan yang itu sunnah bukan wajib. Karena Nabi tidak memerintahkan hadis yang pertama-tama kita bahas, hadis musii'us shalah, hadis Abu Hurairah, hadis orang yang salatnya salah itu. Nabi tidak mengajari dia untuk mengatakan amin kan ini. Ini di antara dalil. Berarti ini tidak wajib. Ya itu. Ini yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah saja. Selesai, berarti hukumnya sunnah. Sunnah itu dilakukan kan itu. Berarti disebutkan juga untuk mengeraskan. Walaupun jadi perselisihan para ulama, tapi yang benar adalah keraskan. Sebagaimana riwayat tadi kita sebutkan, rafa'a sautahu, ini mengangkat suaranya. Sebagian menyebutkan ya riwayat di dalam Sunan Tirmidzi ya hadisnya Wa'il bin Hujr disebutkan wa khafadha biha sautahu, yakni memelankan dengannya suaranya. Aminnya dipelankan. Tapi ini dhaif. Ya, Syu'bah menyelisih Sufyan Ats-Tsauri. Yaitu mengangkat suaranya, yaitu. Jadi mengangkat. Kemudian amin di sini apa artinya amin? Artinya adalah bisa ditulis Allahumma istajib. Ya, semuanya jumhur ulama demikian. Ya Allah, Allahumma itu kan ya Allah. Mimnya itu bisa pengganti dari ya. Ini ya Allah istajib, ijabahilah. Kemudian amin sendiri ada beberapa lughah. Yang terkenal dua lughah. Ada yang dia itu mat. Ya, yang mat itu biasa kita baca. Itu yang ajubat, yang paling bagus. Amin. Nah, itu dengan mat. Ada yang dengan qasr. Amin, yaitu. Tapi yang rajih, yang masyhur, yang afdal yang pertama tadi mat. Ya amin. Boleh juga amin. Kemudian kapan makmum membaca ini? Ya bersama dengan imam. Imam bersama dengan imam. La qablahu wa la ba'dahu. Tidak sebelumnya, tidak setelahnya. Yaitu. Berikutnya hadis ya tentang seseorang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah baru masuk Islam namanya. Apa yang dibaca?
Qala Allah Ta'ala hadis yang ke-19 Wa an Abdullah bin Abi Aufa dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan hadis ini hasan walaupun di situ ada rawi dhaif ya, yaitu siapa? Ibrahim bin Abdurrahman As-Sakasuki, ini dia dhaif, tapi ada pengikutnya ya, mutabah Fadl bin Muafiq sebagai Imam Ibnu Hibban. Dhaif juga, tapi dhaif dengan dhaif menjadi hasan. Ini. Disebutkan di sini dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan, di sini hasan ya, hasan dengan penguatnya. Ja'a rajulun ila Nabi, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia mengatakan, "Inni la astati'u, sungguhnya aku tidak mampu an akhudha minal Qur'an syai'an." Untuk aku mengambil dari Al-Qur'an sedikit pun, tidak hafal ayat sedikit pun. Baru masuk Islam, ya itu. Aku tidak mampu untuk mengambil dari Al-Qur'an sedikit pun, syai'an. Fa'alimni, maka ajarilah aku. Ma yujzi'uni, apa yang bisa memenuhi aku. Nah, untuk kemudian sah salatnya, minhu darinya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajari. Qul, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu. Baca zikir subhanallah. Kemudian enggak bisa apa-apa ya subhanallah subhanallah subhanallah. Itu kalau enggak bisa apa-apa. Kalau ada ayat yang bisa dia mampu, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, ya baca itu. Al-hadis. Ya. Disebutkan sambungannya, disebutkan di 10 salam ini. Watamamuhu qala ay rajul, ini berkata orang ini, ya Rasulullah, hadza lillah. Ya Rasulullah, ini untuk Allah, zikir ini. Famali, maka apa untukku? Qala, maka Nabi mengajarkan, kul, ucapkan Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Ini kalau dia enggak mampu, bilanglah zikir tadi subhanallah, alhamdulillah, dan demikian. Maka dibahas dalam permasalahan ini, seorang yang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah umpamanya, maka dia datang apa yang dia mampu dari ayat Al-Qur'an. Karena Allah menyebutkan di surat Al-Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, yang mampu. Kalau tidak bisa sama sekali, ya tadi untuk membaca subhanallah subhanallah alhamdulillah. Ya demikian. Sampai di sini. Sudah ini ada.